Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fildarina Zalika Masugi dengan NPM 022725111120. Saya berasal dari Provinsi Jambi, Kota Jambi, alumni dari SMA Negeri 6 Kota Jambi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Saya berada di kelas 1 bilingual. Dengan ini, izin saya mempresentasikan mengenai materi dari sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Hairul SPD, MPD. Baik, saya akan memulai mempresentasikan materi. Yang pertama adalah mengenai sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi lahir dan dipersatukan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 pada momentum Sumpah Pemuda. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan secara yuridis sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang 1945. Lalu, materi yang kedua mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional yang menjadi simbol persatuan dan kesatuan identitas bangsa yang berfungsi untuk menyatukan adat dan budaya yang ada di Indonesia. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa resmi negara yang digunakan oleh pemerintah, pendidikan, dan media secara formal dan berbagai forum resmi. Kedudukan ini ditegaskan dengan Undang-Undang dan Konstitusi Negara, Undang-Undang 1945 dan Pasal 36. Lalu, materi yang ketiga yang akan saya bahas adalah mengenai fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan Indonesia. Lalu, yang kedua adalah sebagai lambang identitas bangsa. Lalu, yang ketiga ada alat pemersatu antar suku bangsa. Lalu, sebagai alat komunikasi antar budaya dan daerah. Dan fungsi bahasa Indonesia selanjutnya adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa resmi dalam dunia pendidikan. Sekian presentasi dari saya mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga informasi dari saya dapat memberikan ilmu baru pada pendengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.